Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrilillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Apa kabar semuanya anakku? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar belajarnya dipermudah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, semoga apabila kita belajar diawali dengan doa, maka belajarnya menjadi lebih mudah ya. Mari kita belajar pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada kelas 6 pelajaran keempat, yakni pembahasan kali ini memahami makna zakat. Ya, tentu anak-anak yang soleh dan soleha tidak asing lagi dengan istilah zakat ya. Zakat menurut bahasa artinya itu suci atau bersih, subur, berkat dan berkembang. Nah itu secara bahasa. Sekarang secara istilah, zakat menurut istilah itu mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai nisab, yakni batas-batas yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Nah itu dua pengertian secara bahasa dan secara istilah. Tentu maknanya berbeda ya. Kalau makna secara bahasa secara singkat, kalau secara istilah uraiannya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 43 dijelaskan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Nah itu adalah terjemahan atau bunyi dari surat Al-Baqarah ayat 43 yang menjelaskan atau yang berisi tentang perintah, tentang anjuran agar kita senantiasa mendirikan sholat dan membayar zakat atau menunaikan zakat ya, sehingga kita sebagai umat Islam diwajibkan untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Selanjutnya perintah menegakkan sholat 5 waktu. Kemudian perintah menunaikan zakat. Ini adalah yang terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 43 tadi. Sehingga kita mengetahui betapa pentingnya kita sebagai umat Islam untuk melaksanakan perintah tersebut. Dan yang ketiga isinya tentang perintah untuk ruku, yakni menyempurnakan sholatnya dengan berjamaah. Artinya ruku ini memberikan makna bahwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala semuanya sama. Ketika ruku tidak ada yang lebih tinggi, semuanya sama ya. Datar, rata, artinya tidak ada yang perlu disombongkan. Karena kita adalah makhluk yang fana ataupun yang rusak. Kemudian zakat merupakan rukun Islam yang ketiga, dan kita sudah tahu ya bahwa rukun Islam itu ada 5. Yang ketiga ini yakni zakat, dan zakat termasuk adalah unsur yang penting dalam syariat Islam. Zakat juga merupakan bentuk kegiatan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan sebagai bentuk kepedulian kita ya kepada orang lain. Dan zakat ini wajib dikeluarkan oleh setiap umat muslim, baik oleh sendiri maupun melalui panitia zakat. Sehingga kita harus mengeluarkan zakat.
Dan oleh karena itu didirikanlah suatu lembaga amal zakat, infak dan sedekah, atau yang disebut dengan BAZ, Badan Amil Zakat ya. Ada yang di tingkat kampungnya ada panitia zakatnya atau amilinnya di musola atau di masjid, di kelurahan, di kecamatan, di kabupaten, ataupun sampai ke tingkat nasional ada badan atau lembaga yang mengatur tentang zakat, infak dan sedekah agar umat Islam mudah untuk melaksanakannya ya. Kemudian syarat wajib zakat. Jadi ada syarat wajib zakat yang perlu kita ketahui. Yang pertama, beragama Islam. Jadi orang yang beragama Islam adalah sudah berkewajiban memenuhi syarat membayar zakat ya. Yang kedua, balik dan berakal. Kalau sudah beragama Islam harus berakal, harus sudah balik. Kalau belum balik, masih anak-anak, belum berkewajiban ya. Dan berakal, tidak gila, waras, sehat jasmani dan rohani terutamanya ya, rohani. Yang ketiga, harta milik sendiri, bukan milik orang lain yang dikeluarkan ya, karena dihitung sesuai dengan yang kita miliki. Karena ada nisab tersebut, batas harta kita sudah memenuhi syarat apa belum untuk dikeluarkan. Dan yang empat tadi telah mencapai hisabiyah, itu tadi ya, telah mencapai batas, ukuran, takaran sesuai syariat Islam. Jika sudah zakat artinya harta kita sudah dibersihkan. Jadi membersihkan harta kita melalui mengeluarkan zakat tersebut ya. Jadi jika sudah zakat, jika kita mengeluarkan zakat berarti harta kita insya Allah sudah bersih. Ya, dengan mengeluarkan zakat harta tidak menjadi habis, akan tetapi akan bertambah keberkahannya, bahkan akan berlipat ganda. Allah akan memberikan balasan yang lebih dari apa yang telah kita keluarkan tadi ya. Maka jangan takut, gak usah ragu. Insya Allah Allah akan mengganti apa yang sudah kita berikan, apa yang kita sudah keluarkan melalui zakat. Karena zakat pada hakikatnya untuk membersihkan harta kita dan juga jiwa kita, sehingga kita menjadi bersih dalam beramal atau beribadah pada Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, kita latihan, yakni beberapa pertanyaan yang harus adik-adik jawab, tulis, lalu adik-adik laporkan ke Bapak. Yang pertama, jelaskan pengertian zakat. Yang kedua, apa kepanjangan dari lazis ya? Tadi ada lembaga, itu lembaga apa? 3, tulislah terjemah dari surat Al-Baqarah ayat 43. Dan yang keempat, sebutkan 4 syarat wajib zakat. Nah itu ya adik-adik, anak-anakku semuanya, semoga lancar, semoga beres, tuntas, mengerjakannya dengan mudah. Dan materi pembelajaran kali ini sudah dicukupkan saja sampai sini, kita akhiri. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.